Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidatina Darmasari. Saya dari kelas E6. Hari ini saya akan membahas tentang efek rumah kaca. Yuk ikuti terus pembahasannya. Sebelumnya, teman-teman semua udah ada yang tahu belum apa itu efek rumah kaca? Kalau belum, ayo kita bahas sama-sama. Simak video ini sampai habis ya. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar dari atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut pendapat Joseph Fourier, dia menganggap efek rumah kaca adalah proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Apabila diartikan sesuai dengan proses dan akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca, maka sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer seperti gas metana atau CH4, klorofluorokarbon atau CFC, nitrogen monoksida atau NO2, nitrogen dioksida atau NO, dan belerang dioksida atau SO2. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya. Penyebab banyaknya gas-gas berbahaya tersebut yang tersebar di atmosfer bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca antara lain: pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan; dua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan; ketiga, industri pertanian; keempat, industri peternakan; dan yang terakhir, yang kelima, pemborosan listrik. Proses terjadinya efek rumah kaca adalah ketika energi yang diserap ke bumi kemudian dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Akan tetapi, sebagian besar zat inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan kembali lagi ke permukaan bumi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, panas matahari merambat melalui atmosfer. Sebagian dari panas matahari tersebut diserap oleh bumi untuk menghangatkan bumi. Lalu, sebagian panas matahari dipantulkan kembali oleh bumi. Namun, sebagian panas yang dipantulkan oleh bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Gas-gas ini memerangkap panas ekstra sehingga menyebabkan suhu bumi semakin naik. Dampak dari efek rumah kaca: pertambahan volume karbon dioksida dan gas rumah kaca di atmosfer mempunyai beragam dampak negatif. Beberapa kerugian yang timbul akibat dari efek rumah kaca diantaranya yaitu: 1. Pemanasan global atau global warming. Teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan istilah ini? Ya, pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak efek rumah kaca yang paling berbahaya yaitu pemanasan global. Fenomena ini dipicu paling besar oleh kegiatan manusia, terutama berkaitan erat dengan penggunaan bahan bakar fosil dan pengalihan fungsi lahan. Kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di permukaan bumi juga mengakibatkan gunung-gunung es di kutub mencair, yang dapat mengakibatkan naiknya air permukaan laut yang berpotensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil di negara kepulauan. Yang ketiga, kerusakan ekosistem dan tingginya tingkat keasaman laut. Laut akan kian asam lantaran konsentrasi gas-gas rumah kaca meningkat. Asamnya air laut bisa mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dan terakhir, menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi.
Contoh kasus dari bahayanya dampak efek rumah kaca yang terjadi pada saat ini adalah gelombang panas yang menerjang sejumlah wilayah di barat laut India dan Pakistan. Suhu udara di negara ini bahkan pecahkan rekor terpanas. Suhu udara di ibu kota India, New Delhi pada Minggu 15 Mei 2022 bahkan mencatat rekor tertinggi, yakni di atas 49 derajat Celcius. Sementara di Pakistan, suhu terpanas mencapai 51 derajat Celcius. Gelombang panas India yang masih berlangsung hingga saat ini menyebabkan jutaan penduduknya mengalami gagal panen, pemadaman air, serta pemadaman sumber listrik. Contoh lain dari dampak efek rumah kaca adalah cuaca dingin yang ekstrim disertai badai es yang menghantam wilayah dari Kanada hingga perbatasan Meksiko yang telah menewaskan setidaknya 56 orang. Banyak wilayah timur Amerika Serikat mengalami suhu sangat dingin di bawah 0 derajat Celcius pada Senin 26 Desember 2022. Negara bagian Montana di Amerika Serikat, bagian barat adalah yang paling parah diterjang cuaca beku dengan suhu turun hingga minus 45 derajat Celcius. Nah teman-teman, itulah sedikit video pembahasan dari saya mengenai efek rumah kaca. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami penjelasan dari saya. Siang-siang pergi ke kota, tidak lupa membeli alpukat. Demikian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Saidatina Ramasari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.